wabarakatuh anak-anak. Selamat siang. Di sini perkenalkan nama saya Ibu Nunu Parianti sebagai pembina OSIS SMP Negeri 42 Surabaya. Hari ini Ibu mendapat kesempatan untuk memberikan materi tentang pengenalan OSIS SMP Negeri 42 Surabaya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, pengertian OSIS itu dulu apa? Di sini Ibu tayangkan. OSIS itu singkatan daripada Organisasi Siswa Intrasekolah. Dan OSIS itu apa? OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia, mulai dari SMP sampai dengan SMA. Jadi di SD belum ada, ya. OSIS adalah satu-satunya wadah. Wadah itu tempat, ya, tempat organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk yang namanya OSIS. OSIS adalah juga anggota OSIS itu seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. Itu anak-anak sekilas info tentang apa itu pengertian OSIS. Berikutnya, Ibu sekarang menayangkan logo dan arti lambang OSIS. Anak-anakku bisa kalian lihat di situ logo OSIS SMP itu adalah seperti ini, kuning. Kalau di SMA coklat, ya. Jadi hati-hati kalau membeli logo OSIS, ya, yang kalian beli nanti. Di situ ada arti anak-anak, ya. Di sini arti bunga bintang. Bunga bintang itu adalah ini yang ada di bunga bintang sudut 5, tanda putih, ya, tanda putih. Artinya di situ siswa adalah sebagai bunga harapan bangsa. Warna putih menunjukkan kemurnian yang berintikan Pancasila 5, ya. Buku terbuka, ini buku terbuka. Yang tadi itu ini, sekarang buku terbuka. Artinya, ya, siswa adalah belajar keras untuk menuntut ilmu, pengetahuan dan teknologi. Berikutnya tangan terbuka, yang berwarna coklat itu tangan terbuka. Ya, itu kewajiban utama siswa. Yang ketiga adalah berbakti, bersedia menolong yang lemah. Jadi siapapun harus ditolong kalau menjadi anggota OSIS. Tidak boleh pilih kasih. Hidup perahu, ya, ini hidup atau perahu atau lesung. Artinya wadah pembinaan untuk masa depan, ya, masa depan sebagai tempat hidupnya. Berikutnya lanjutan masih, ya, pelangi merah putih yang ada di paling atas. Itu gambaran jembatan menuju ke tujuan nasional. Tujuan nasional kita adalah masyarakat adil dan makmur yang digambarkan oleh padi kapas. Butir padi 8 lipat pita. Itu di situ ada, ya. Butir padi lipat pita. Ada 4 kapas, 5 daun. Siswa harus menegakkan nilai-nilai perjuangan 45 sebagai kader bangsa dan pembangunan. Berikutnya warna dasar kuning. Seluruhnya ada warna dasar kuning, ya. Itu warna kehormatan generasi muda, dipercaya untuk berbuat baik melalui organisasi demi nusa dan bangsa. Warna coklat untuk
duduk dan ya ini warna coklat, ini warna coklat. Itu menunjukkan warna ya dalam berpikir bertingkah laku harus berpijak pada tanah air, budaya dan bangsa. Jadi warna coklat itu menunjukkan seorang OSIS itu harus berpikir bertingkah laku sesuai daripada tanah air dan budayanya. Warna merah putih yang ada di pelangi itu artinya suci, berani dalam membela kebenaran. Itu anak-anak sekilas info tentang logo dan arti lambang OSIS yang ada di ini, di dada kalian. Nantinya kalian akan mendapat logo seperti yang ada di sini ya. Ini logo OSIS dipasang di dada sebelah kiri ya. Nanti semuanya akan mendapat seperti itu anak-anakku semua. Berikutnya Ibu akan menerangkan visi misi SMP Negeri 42 Surabaya. OSIS-nya itu memiliki visi misi. Visinya yaitu menjadikan OSIS SMP 42 Surabaya sebagai sarana penampungan kreativitas, memiliki inspirasi dan aspirasi, juga meningkatkan sekolah sebagai sekolah yang bermutu, menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah, berakhlak mulia, jujur, adil, dan memiliki kedisiplinan. Itu visinya. Misinya ada mengaktifkan, memajukan organisasi dan ekstrakurikulernya ya yang ada di SMP 42 ini. Misi kedua, meningkatkan mutu kerja OSIS SMP Negeri 42 Surabaya. Jadi kinerjanya OSIS itu harus memiliki mutu. Misi ketiga, OSIS harus melaksanakan program-program yang sudah disusun. Dalam OSIS itu ada sekbid anak-anak, yang mana setiap sekbid mempunyai program dan itu harus dilaksanakan oleh nanti yang menjadi pengurus ataupun anggota OSIS. 4. Misinya menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh anggota sekolah. Jadi meskipun anggota sebagai pengurus anggota OSIS dia di kelas 8, dia harus menjalin hubungan dengan kelas 7 dan kelas 9. Yang menjadi ketua OSIS misalnya sebagai anggota OSIS juga di kelas 7 dia harus menjalin kerjasama yang baik dengan kakak-kakaknya di kelas 8 sama kelas 9. Karena anak-anak untuk anggota dan pengurus OSIS itu harus kelas 7 dan kelas 8. Kalau dia sudah naik kelas 9, dia harus menyerahkan jabatannya pada adik kelasnya. Kelas 9 konsentrasi di persiapan ujian. Anak-anakku siap nanti ya di kelas 7 yang menjadi pengurus OSIS ataupun anggota OSIS. Nanti akan ada pemilihan, tunggu. Berikutnya, misi kelima, menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 42 Surabaya yang kreatif, berdisiplin tinggi, dan tentunya harus punya rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi terakhir yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Nanti anak-anak akan Ibu tayangkan kegiatan OSIS itu apa saja ya. Nanti ditayangan Ibu. Berikutnya ini susunan keanggotaan OSIS tahun 2029-2020 ya. Ibu Kepala Sekolah Ibu Nami Irawati dan Ibu Bapak Kesiswaan Ibu Eni dan pembina OSIS Ibu Nunu sendiri nanti akan Ibu kenalkan siapa saja yang menjadi pengurus OSIS ya. Ini strukturnya. Di bawah itu adalah sekbid-sekbidnya. Lanjut. Mari anak-anak kita perkenalan ya.
Kita perkenalan dengan siapa sih ketua OSIS saya, siapa sekretaris OSIS saya, nanti kalian akan mengenal. Ini dia. Ini nama pengurus OSIS. Yang di sebelah kanan itu sudah tertera ketua OSIS, yaitu kakak kelas kalian Ahmad Al-Farabi. Ya, itu ketua OSISnya. Terpilih secara aklamasi. Jadi kemarin itu perlu kalian ketahui, untuk seluruh pengurus OSIS ini itu dipilih oleh seluruh anggota sekolah, mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya melalui online pemilihannya semuanya ini. Dan inilah yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Jadi pemilihan OSIS di SMP Negeri 42 Surabaya ini sudah dilaksanakan dengan menggunakan HP. Jadi menggunakan HP, di situ sudah diberikan aplikasi, diberikan gambar-gambar calon-calonnya, dan diberikan linknya untuk anak itu memilih. Jadi inilah yang terpilih kemarin, tahun kemarin, siapa yang jadi pengurus OSIS. Ibu kenalkan lagi anakku wakil ketua, yaitu Richela. Semuanya ini kelas 8 kemarin, di kelas 7, sekarang sudah naik kelas 9, sudah naik kelas 8. Berikutnya sekretaris 1, kakak kelas kalian yang bernama Mbak, ya di sini Sabita, belum diberi nama. Sabita sekretaris 1. Sekretaris 2 namanya Mbak Sukma. Bendahara 1 namanya Kak Dinda. Bendahara 2 namanya Kak Inayah. Anak-anakku, nanti ini semua pengurus OSIS ini masa kerjanya atau masa baktinya akan berakhir, ya. Nanti pada bulan September atau Agustus itu harus ada pemilihan lagi. Nah, pemilihannya nanti juga akan melalui suara terbanyak, dipilih berdasarkan pilihan yang paling banyak, siapa yang akan jadi ketua, siapa jadi wakilnya, dan seterusnya. Tentunya kita lihat situasi sekarang lagi pandemi, nanti akan kita bicarakan bagaimana Bu saya kepingin jadi anggota OSIS, bagaimana Bu saya kepingin menyumbangkan pikiran saya di OSIS, apakah saya bisa. Kalian nanti pasti bisa menjadi pengurus dan anggota OSIS, ya. Tunggu saja nanti pada waktunya. Maka dari itu keluarkan potensi kalian, dikeluarkan kemampuan kalian, kecerdasan kalian, tunjukkan di sekolahmu yang baru. Baik anak-anak, perkenalan dengan kakak kalian OSIS di sini sudah saya atau ibu tayangkan. Oh iya, nanti akan ada perkenalan dari ketua OSIS. Ibu sudah simpan nanti ya secara virtual. Kakak ketua OSIS kalian itu sudah menyampaikan perkenalannya melalui video. Nanti akan ibu tayangkan. Tunggu ya. Berikutnya, nah ini nanti. Ini perkenalan dari kakak kelas kalian. Nanti akan ibu tayangkan yang terakhir ya. Ibu menyelesaikan ini dulu. Anak-anakku, mari kita lihat beberapa kegiatan. Ini kegiatan kakak kelas kalian OSIS. OSIS itu tidak hanya duduk manis anak-anak. Semua kegiatannya itu dia harus terjun, harus mengikuti. Ya, dari yang pertama itu adalah pemilihan, mencari calon. Jadi ini pengurus OSIS yang lama didampingi Bu Nunu, dia mencari calon siapa yang dianggap punya potensi, direkap semua baru dipilih. Nah itu ya, itu. Terus yang kedua, ini
kegiatan di sekolah bisa dilihat itu yang memakai rompi berwarna biru itu adalah anggota OSIS. Diminta bantuannya untuk melakukan semacam ketertiban dalam suatu kegiatan di SMP 42. Di layar berikutnya ini, setiap pagi dulu anak-anakku sebelum ada pandemi, di SMP Negeri 42 Surabaya itu selalu melaksanakan tiap pagi itu budaya 5S. Ya. 5S, budaya 5S, salam, senyum, ya, salim, sopan dan santun. Jadi budaya salim ini tidak Bapak Ibu guru saja, tapi di OSIS itu ada piket. Itu kamu lihat. Ini ya. Ini menyambut teman-temannya datang. Jadi teman-temannya datang disambut salim. Ya, di sampingnya ada Bapak Ibu guru. Jadi itulah kegiatannya OSIS ya. Terus yang berikutnya di sini ada kegiatan lagi. Ya, kegiatan lagi pemilihan mungkin pemilihan MPK ini waktu itu. Ini OSIS juga mendampingi. Ini yang berrompi biru itu OSIS ya. Ini kegiatan-kegiatan beberapa, tapi masih banyak lagi anak-anak kegiatannya. Ini juga OSIS juga punya prestasi. Jadi tidak hanya seperti tadi. Kamu lihat ini, piala-piala ini salah satunya beberapa anak OSIS di sini. Pialanya banyak. Salah satunya anak OSIS juga menyumbang. Ini Kak Sabita yang tadi, Kak Sabita sekretaris. Nah, ini piala yang diperoleh dalam tim sepak takraw perempuan. Hebat ya? Iya. Di OSIS banyak sekali anggota-anggota paskib. Di 42 nanti ini akan ada. Ini adalah pasukan pengibar bendera SMP 42. OSIS masuk di sini juga. Nah ini. Terus berikutnya ini wall climbing, panjat tebing. Ini anak OSIS juga ini. Ini anak OSIS. Ya. Ini ada beberapa anak-anak. Jadi artinya apa? Bu, jadi OSIS itu apakah harus pinter? Tidak, kamu punya kemampuan apa? Punya potensi apa? Dipilih melalui nanti pemilihan OSIS ya. Dibuktikan kan? Ini prestasi daripada anggota OSIS, semuanya juga menunjukkan kemampuannya. Baik, Ibu tayangkan lagi. Ini kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan daripada teman-temanmu atau kakak kelas kalian di OSIS. Yaitu antara lain itu bersih-bersih lingkungan di wilayah Kenjeran. Nah, paling ujung sebelah kanan atas. Dilihat ya. Itu adalah aktivitas OSIS yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan di wilayah Kenjeran. Tidak hanya anak SMP 42 anak, tetapi juga seluruh sekolah di Surabaya itu mendapat tugas untuk menerjunkan beberapa timnya anaknya itu ke tempat yang dituju. Salah satunya OSIS juga bergerak di situ. Yang kedua, tadi budaya salim lagi, ya. Tadi pakai rompi, sekarang ini pakai pakaian seragam 42 ya, batiknya ya. Yang ketiga, ini juga OSIS sama sebagai terima tamu. Waktu sekolahnya ini, sekolah 42 ini ada kegiatan mengundang orang tua kelas 3 atau kelas 9 itu harus menjadi terima tamu. Ini kakak OSIS kalian. Sebagai terima tamu, dia bertugas untuk membantu Bapak Ibu guru sebagai pemegang absensi orang tua. Ini juga yang bawah ini.
Ini juga sebagai, nah ini menggunakan semacam selempang OSIS ya. Itu kalau sebagai OSIS ya nanti. Berikutnya, OSIS juga ikut lomba, mengikuti lomba yel-yel tentang lingkungan hidup. Ini bisa dilihat. Ya, ini terlibat juga teman-teman di OSIS anak-anak. Ya, kakak kelas kalian. Lomba yel-yel di kebun bibit sana. Ya. Artinya apa? Tidak hanya diem di sekolah, tidak, ikut berpartisipasi. Yang berikutnya, OSIS juga diundang oleh Ibu Wali Kota, Bu Risma, sebagai pengisi acara di Taman Surya di Pemkot sana. Ini memakai baju ya, karena diundang 42 ini sebagai tim penari, jadi berpakaian penari. Bisa dilihat ya, ini di Taman Surya, di tempatnya Ibu Risma beliau bekerja ya. Ini teman juga ada anak OSIS, anggota OSIS ada ikut, dia punya kemampuan ikut semacam teater. Jadi nanti itu boleh, Bu, saya anggota OSIS, saya pengen jadi pemain teater, boleh. Bu, saya ke OSIS jadi pengen masuk eskul paskib, boleh. Bu, saya anggota OSIS, saya punya bakat menari, boleh. Nah, nanti itu di situ kamu akan terjun, nanti akan ada sesi untuk ekstrakurikuler oleh Ibu Eni ya. Di sini Bu Nunuk membicarakan tentang pengenalan OSIS dulu pada kalian. Anak-anakku, ini bisa kamu lihat aktivitas kakak kelasmu kelas 7 dan 8 sebagai pengurus dan anggota OSIS. Bisa kamu perhatikan di sini tayangannya? Ya, ini. Berikutnya ini ada apa, Bu? Ini latihan upacara. Kakak OSIS kalian wajib membimbing, wajib melatih untuk petugas upacara untuk hari Senin. Nah, ini yang melatih kakak OSIS, mulai sebagai pemimpin upacara, pengibar bendera, dan pembaca teks Pancasila dan sebagainya. Itu semuanya yang melatih adalah juga OSIS yang tergabung dalam paskib juga. Karena anak OSIS ini bermacam-macam anak-anak, ada yang jadi paskib, ada yang jadi inilah, masuk ekskulnya ke sana. Nah, itu kemampuannya harus diasah. Dia harus terjun di bidangnya. Kalau pas latihan upacara, temanmu yang atau kakak OSIS itu yang terjun di paskib harus melatih. Ya, begitu. Terus ini ada kegiatan lingkungan hidup. Nah, ini juga ada anak OSIS merawat tanaman yang ada di SMP 42. Jadi merawat tanaman yang ada di SMP Negeri 42 Surabaya harus dirawat. Ditanam, tidak hanya menanam saja anakku, dirawat, dipupuk supaya tanamannya itu subur. Kamu nanti bisa melihat di SMP Negeri 42 Surabaya itu nanti akan dikenalkan oleh Bapak Supati, ya, pengenalan sekolahmu itu ini, nanti ada Bapak atau Ibu guru yang mengenalkan. Kamu akan kerasan di sekolahmu ya. Anak-anakku, tadi mulai gambaran yang pertama ya, kegiatan-kegiatan kakak kelasmu OSIS ini ternyata banyak sekali, Bu ya. Iya, banyak sekali. Jadi tidak hanya diam dulu. Bu Nur sekarang ini menempati ruangan OSIS anak-anak. Ruangan ini adalah ruangan di mana kakak kelas kalian yang tergabung dalam pengurus OSIS, anggota OSIS, jika membicarakan program-program OSIS, itu tempatnya di sini. Di tempat inilah ya, semua anggota OSIS dan pengurusnya mengadakan musyawarah bersama ya, itu.
Dari gambar-gambar ini kalian bisa melihat ya, punya rasa penasaran, Bu, saya pengen jadi anggota OSIS, Bu. Silahkan, boleh semuanya mencalonkan diri. Tunggu ya, ini gambar-gambar daripada kegiatan tadi. Sudah Ibu tayangkan beberapa gambar-gambar ini, dan nantinya ini kalian disambut dengan hangat oleh Ibu, Bapak Ibu guru kalian semua ini. Ini halaman SMP Negeri 42 Surabaya. Dan inilah profil Bapak Ibu guru kalian semua nanti yang akan menyambut kalian di SMP Negeri 42 Surabaya. Ya, setelah kalian tadi mendengarkan Ibu, mengenalkan pengurus OSIS, kegiatannya, dan ini Bapak Ibu guru nanti siap menyambut kalian. Juga ini Bu Nunu, sekolahmu ini nanti sekolah ramah anak-anak nanti akan disampaikan sendiri oleh Ibu guru yang lain ya. Apa sih Bu sekolah ramah anak? Nanti ada Ibu guru yang akan menyampaikan. Ya. Jadi kesimpulannya anak-anak, Ibu Nunu ini sudah menyampaikan apa yang sudah diberitakan pada kalian tadi. Apa sih Bu OSIS? Bagaimana Bu OSIS? Apa artinya? OSIS itu bergerak di bidang apa saja? Apa visi misinya? Sudah disampaikan semua tadi. Setelah ini nanti akan Ibu tayangkan anak-anak tentang bukan sambutan, perkenalan dari kakak OSIS kalian tadi, yaitu kakak ketua OSIS ini. Ketua OSIS kami kita adalah Ahmad Al-Farabi, yaitu dari kelas 8D, dan sekarang sudah naik kelas 9D. Mari anak-anakku kita lihat sekarang bagaimana perkenalan dari ketua OSIS untuk menyambut kalian semua sebagai peserta didik baru. Kita lihat ya, mari bersama-sama kita lihat. Surabaya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik peserta LOS, dan semoga kalian segera bisa bertemu dengan mentor kalian, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Saya sebagai ketua OSIS akan menyampaikan sepatah kata, yaitu kalian tetap semangat, tetap rajin belajar walau di rumah, dan jangan lupa untuk saling berkenalan satu sama lain agar tidak canggung saat nanti akan masuk sekolah. Mungkin santai ya, dan tetap semangat belajar dan jangan tinggalkan sholatnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu OSIS. OSIS adalah organisasi intrasekolah. Itu organisasi satu-satunya, organisasi kesiswaan satu-satunya yang berada di sekolah, dan organisasi itu yang bertanggung jawab jika ada kegiatan-kegiatan siswa seperti hari-hari besar ataupun harga agamaan. Dan jika kalian bergabung nanti di OSIS, kalian akan dapat banyak sekali pengalaman dan kalian akan bisa bersosialisasi dengan baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi anak-anakku sambutan dari kakak kelas kalian yang sekarang menjabat sebagai ketua OSIS SMP Negeri 42 Surabaya periode 2019-2020. Anak-anakku, pengenalan OSIS SMP Negeri 42 Surabaya
sudah Ibu selesaikan. Mohon maaf jika banyak salah tingkah dari Ibu Nunu ya. Jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker meskipun di rumah, cuci tangan setiap 10 menit sekali, jangan sampai berlama-lama ya, jangan berlama-lama tidak cuci tangan. Dari setiap 10 menit atau 20 menit harus cuci tangan, apapun aktivitasmu cuci tangan. Ibu ucapkan selamat datang anak-anakku di SMA Negeri 42 Surabaya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.